Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Hari ini hari Senin tanggal 31 Oktober 2022. Sonoforex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, Aussie USD, USD Kanada, USD Jepang Yen, serta USD Swiss franc. Seperti apa perkembangan daripada market pair USD saat ini? Dan seperti apa kondisinya untuk minggu ini dan hari Senin, langsung aja kita lihat di chart. Kita mulai di time frame weekly ya untuk market Euro USD. Secara keseluruhan tren besar dalam posisi tren turun ya, Anda bisa lihat di mana membentuk lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan lower high. Kalau kita lihat struktur terdekat daripada pergerakan Euro USD dalam beberapa minggu ke belakang ya, dari 2 minggu ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan, di mana posisi minggu sebelumnya terjadi pembentukan high baru yaitu di 1.00937 dan low semakin meninggi yaitu di 0.98068. Artinya posisinya terjadi pergerakan yang pembukaan untuk naik ya, open weekly bulls ya. Open weekly bulls posisinya. Dan kalau kita perhatikan sampai dengan posisi saat ini, kecenderungan untuk minggu depan menurut saya masih kecenderungan adalah kuat naik. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame daily ya, dengan posisi kekuatan bullish beberapa minggu ini ya, bullish untuk koreksi karena tren besarnya adalah masih tren turun. Dan kalau kita perhatikan posisinya telah berhasil breakout dari area symmetrical triangle ini ya, dari minggu kemarin. Dan kemudian tertahan di area high weekly ya, kemudian dia terjadi penurunan dan posisi saat ini terakhir daily hari Jumat ditutup di long legs doji. Artinya kalau nantinya candle untuk daily hari ini ditutup di candle warna hijau, maka akan terkoreksi minimal mendekati wilayah support atau high weekly ya, sebelumnya di sini ya. Ini open weekly bullsnya ya, mendekati open weekly bulls ya, mendekati di sini. Saya ganti dulu ya, mendekati wilayah open dari minggu kemarin posisinya, jadi bisa terkoreksi atau mendekati MA50. Tapi kalau nantinya candlenya ditutup di candle warna hijau, maka kecenderungannya akan menguji kuat wilayah high weekly berikutnya. Sekarang kita turunkan lagi di time frame 4 jam. Nah, posisinya dari time frame 4 jam saat ini ya, kalau kita perhatikan telah terjadi pergerakan yang dimana membentuk sebuah area base. Dan posisinya juga seperti ini, Anda bisa lihat ya, dari pergerakan hari Jumat kemarin ya, naik turunnya di kisaran atau membentuk area konsolidasi. Maka ini adalah area konsolidasi, range-nya di kisaran 0.99267 sampai dengan 0.9994. Area inilah yang menjadi potensi mana dulu yang akan di breakout. Maka di sini saya akan tandain seperti ini. Jika mana breakout atas, maka harga akan kecenderungan naik ya, yaitu breakout menggunakan candle impulsif bullish ya, lebih tepatnya. Kalau breakout di bawah adalah impulsif bearish, maka kecenderungannya akan terjadi penurunan. Nah, seperti ini. Oke, ini saya hapus dulu ya. Gambarannya seperti ini ya. Besar kemungkinan jika mana dia breakout bawah, maka akan menuju ke wilayah ini ya, ke open weekly sampai dengan wilayah support. Oke, sekarang kita coba turunkan di time frame 1 jam untuk kita buatkan skenario nya. Nah, gambarannya seperti ini, area konsolidasinya. Dan kalau kita perhatikan tadi pagi pukul 5 pagi terjadi open gap down ya. Ini ada open gap down ya dari pembukaannya, lompatan harga ke bawah ya, dan posisi saat ini masih running kecil-kecil tapi masih di bawah open daripada open gap down. Biasanya kalau terjadi open gap down seperti ini atau open gap up ya, ini kebetulan open gap down, harga akan menutupi gapnya dulu ya, berarti dia akan menuju ke level atas di area resisten. Nanti tinggal dilihat di sini apakah ada penolakan pada buyer atau dia
penolakan pada seller atau buyer akan breakout wilayah resisten, maka dia akan bergerak menuju open monthly bearsnya, baru kemudian ke high weekly. Jadi selama pergerakan di Euro USD di time frame 1 jam, kalau posisinya masih bergerak terbatas seperti ini ya, artinya naik turun seperti ini, lebih baik ditunggu dulu aja sampai betul-betul jelas mana dulu yang terjadi breakout. Kalau breakout atas bisa buy ya, impulsif bullish contohnya ya, impulsif bullish maka bisa buy, stop loss di bawah, target minimal sampai dengan open monthly bears sampai dengan area sini. Ini yang pertama ya. Yang kedua seperti ini, kalau nanti dia breakout di bawah impulsif bearish ya, bisa sell setelah close ya di bawah wilayah support, bisa sell, stop loss di atas, target minimal sampai dengan area 23,6% sampai dengan open monthly-nya ya di area sini. Ya gambarannya seperti ini untuk Euro USD di time frame 1 jam. Skenarionya seperti ini dari trading plan saya. Kita akan berlanjut di market GBP USD. Kita lihat dulu di time frame weekly ya. Hal yang sama terjadi ya, kenaikan yang cukup signifikan di market GBP USD ya. Anda bisa lihat dari beberapa minggu ke belakang naiknya sangat signifikan dan membentuk high baru ya, atau high weekly 1.16454 tertingginya, dan low-nya juga makin meninggi yaitu 1.12577. Dorongan kuat pada buyer terlihat di posisi saat ini ya. Ini Anda bisa lihat sendiri. Dan kalau kita ukur dari swing terakhir, sebentar, swing terakhir kita lihat dulu posisinya. Ya kalau kita ambil dari yang teratas ya, yang di sini nih. Nih kita tarik seperti ini sampai dengan titik terendahnya. Ya. Kita menemukan area 50% yang besar kemungkinan akan menuju ke wilayah ini, yaitu 1.20540. Menurut saya dorongan daripada buyer sangat kuat ya. Besar kemungkinan menuju area golden level yaitu 1.20540 sampai dengan 1.24549. Gambaran saya seperti itu. Sekarang kita lihat time frame daily. Di pergerakan di hari kemarin terjadi pergerakan build up ya. Nih membentuk sebuah area build up. Setelah bullish engulfing, dia breakout MA50, dia membentuk area build up, bergerak terbatas ya, dimana berkisaran ya antara high weekly 1.16454 sampai dengan di kisaran resistannya 1.14952 yang menjadi resisten become support ya, lebih tepatnya di sini ada resisten become support. Sebentar, ini resisten become support. Sebentar, ini saya hapus dulu ya. Oke, kemudian kalau gitu kita lihat lagi posisinya ini menjadi wilayah support. Saya ganti dulu wilayah support ya, seperti ini. Besar banget ya dorongan buyer untuk pair daripada USD ya, di Euro USD, GBP USD. Sekarang kita lihat di time frame 4 jamnya ya, posisinya seperti ini. Kemarin juga sudah saya gambarkan kecenderungannya lebih kuat naik ya, posisinya lebih kuat naik. Ini saya hapus dulu, targetnya sudah terpenuhi sampai dengan area tersebut ya, saya hapus. Oke, ini saya hapus dulu posisinya supaya tidak terlalu banyak coret-coretan ya, saya rasa sudah cukup. Nah ini kisarannya ya, ini wilayah support, ini wilayah high weekly-nya, jadi masih bergerak di wilayah ini. Dan posisinya pagi tadi juga ada open gap down dan sekarang berusaha untuk ditutupin di time frame 4 jam. Sekarang kita buat skenario di time frame 1 jam. Nah ini posisinya ya, hal yang sama, terjadi open gap down dan biasanya sering terjadi ditutupin dulu baru dia akan naik menuju high weekly. Oke, ini gambaran dari saya. Jadi besar kemungkinan hari ini akan bergerak naik ya,
seperti ini. Yang pertama dia akan naik menuju wilayah high weekly, besar kemungkinan akan retest dengan target minimal high monthly sebelumnya akan dituju hari ini. Gambarannya seperti ini ya dari market GBP USD. Sekarang kita berlanjut di market Aussie USD. Kita lihat lagi di time frame weekly-nya. Aussie USD start baru dia bergerak naik ya. Yang bisa lihat sebelumnya ada bullish engulfing, dan di candle minggu kemarin terjadi long legs doji ya. Nih membentuk high weekly dan low weekly di mana pergerakannya sama-sama kuat ya. Buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang, tapi dorongan buyer masih sangat signifikan ya karena ada bullish engulfing, dan kita sudah tarik menggunakan Fibonacci retracement. Posisinya besar kemungkinan akan menuju ke area golden level 50% sampai 61,8%, yaitu di 0.66527 sampai dengan 0.67668. Oke, posisinya seperti itu. Sekarang kita lihat di time frame daily. Kalau tren besar memang masih tren turun ya, tapi sifatnya saat ini bullish untuk koreksi, tapi besar kemungkinan kenaikannya cukup lumayan tinggi ya. Seperti ini. Sebentar saya rapikan lagi. Ini yang saya hapus juga yang sama supaya tidak terlalu banyak garis, supaya kita tidak bingung melihat potensinya seperti apa. Nah, secara daily 2 hari ke belakang ya, telah terjadi penurunan yang cukup signifikan. Candlenya merah-merah ya posisinya. Ini terjadi retest, tapi posisi terendahnya juga masih kecenderungannya adalah naik ya, dari posisi ini ya, cenderungan naik. Dan kalau nantinya hari ini di mana candle sebelumnya adalah candle bearish dimakan oleh candle warna hijau, maka akan dorongan kuat buyer akan terjadi di wilayah ini, karena ini kan membentuk sebuah higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Maka di sini akan menentukan dari 2-3 hari ke depan. Kalau nantinya ada candle hijau, maka akan menguji kuat area EMA 50, yaitu atau di area resisten 0.65473. Tapi kalau dia bergeraknya hanya terbatas atau membentuk sebuah area sideways konsolidasi seperti halnya sebelumnya di sini ya, ada area supply ya di sini, maka dia akan bergerak hal yang sama. Oke. Tapi menurut saya kecenderungannya masih sama ya, dorongan buyer masih cukup signifikan. Sekarang kita lihat time frame 4 jamnya. Nah ini saya hapus, target sudah terpenuhi. Ternyata kemarin sudah menyentuh area order block ya, dan ada bearish engulfing, dan ternyata pergerakannya adalah turun menuju wilayah resisten dan area support area 0,236,6% ya, menuju ke wilayah ini. Dan posisinya sih memang kecenderungannya time frame kecil ya, ternyata naik nih, udah bisa lihat swingnya ya kan. Jadi ini akan tantangan berikutnya akan mendorong kuat menuju breakout wilayah order block. Ini saya hapus karena udah kepake. Akan mencoba targetnya break di area atas. Oke. Sekarang kita lihat time frame 1 jam untuk lebih detail. Nah, kalau dari swing pergerakan terakhir adalah ini. Ini ada swing terakhirnya ya, koreksi. Besar kemungkinan sih hari ini tetap akan ada dorongan kuat pada buyer. Kalau kita lihat paling dekat ya, ini saya rubah aja sebentar. Ini menjadi level psikologi terdekatnya. Level psikologi terdekat saya tandain supaya nantinya kalau memang area ini ya terjadi dorongan atau posisi di mana level psikologinya ini terbreakout, maka dia memiliki kecenderungan dia naik atau dia akan turun. Nah, ini sudah saya batasin wilayahnya ya, jadi skenario saya yang pertama ini ada open gap down, hal yang sama terjadi pagi ini. Maka menurut saya dia akan menutup dulu gapnya ya, sampai menguji wilayah level psikologi atas. Dan jika mana masih bergerak sideways seperti ini, kita akan tunggu sampai dengan kejelasan daripada area tersebut. Kalau nantinya sampai area tersebut terjadi breakout ya, seperti ini, breakout impulsif bullish ya,
maka dia akan bergerak menuju high weekly ya. Yang pastinya ini ada area resisten ya. Jadi ya bertahap, minimal seperti ini, baru dia menuju ke wilayah ini. Ini gambarannya, karena ini ada area resisten terdekatnya, yaitu yang pertama di sini. Atau ini adalah area resisten yang terdekat ya, ini dua di sini. Oke, jadi ini gambarannya daripada Aussie USD ya. Yang berikutnya kalau nanti breakout impulsive bearish ya, breakout level psikologi impulsive bearish, close di bawah daripada level psikologi bawah 0.63890 baru sell, stop loss di atas, target sampai dengan low monthly, retest bisa sampai dengan area supportnya. Nah, gambarannya seperti ini. Oke, ini untuk market Aussie USD ya. Sekarang kita berlanjut di market USD Kanada. Nah, di USD Kanada secara time frame weekly telah terjadi penurunan ya. Ini Anda bisa lihat ada bearish engulfing dan minggu kemarin membentuk sebuah long legs doji. Besar kemungkinan hari ini akan terdorong kuat ya, atau minggu ini akan menguji kuat wilayah low weekly sampai dengan area 50%-nya. 1.33355 akan menuju ke wilayah ini. Oke. Sekarang kita lihat time frame daily. Dorongan seller cukup signifikan, tapi kalau secara time frame daily ini pergerakannya ya membentuk sebuah area compression ya, seperti cangkir ya sebenarnya ini cup and handle ya. Jadi minimal dia menuju ke sini baru dia drop. Ya, karena cup and handle terbalik ya. Kalau kita perhatikan posisinya memang membentuk sebuah area konsolidasi besar wilayah ini ya, tapi kalau secara detail kita lihat seperti cup and handle, maka dia mencari handle-nya. Kalau kita perhatikan area yang lebih tepat adalah area resisten, yaitu di 1.37029, area targetnya sampai dengan area sana. Oke, maka dari posisi ini kita coba turunkan dulu time frame 4 jam. Nah, ini yang sudah saya tandain ya sebelumnya di sini. Bentar. Ini saya hapus, ada toretan posisi supaya tidak mengganggu. Nah, ini ada bullish engulfing ya. Besar kemungkinan arahnya menuju ke wilayah resisten di sini nih. Ini menjadi wilayah pantaunya ya. Menurut saya area ini menjadi wilayah pantau hari ini. Kalau nanti sampai dengan area ini ada posisi pembalikan, ada bearish engulfing, bearish pin bar, atau pattern turun ya, baik single pattern, double pattern, atau triple pattern, baru boleh sell di wilayah ini. Tapi kalau tidak ya jangan ambil posisi sell dulu sampai dengan kita lihat posisinya kuat naiknya sampai dengan area berapa. Apakah menuju wilayah resisten berikutnya yang lebih tinggi ya, itu nanti kita lihat posisinya nanti seperti apa ya. Yang pasti menurut saya dorongan sellernya cukup besar ya, karena potensi bergerak dia untuk turun itu lebih signifikan dibandingkan bergerak naik. Oke, sekarang kita turunkan lagi ya di time frame yang lebih kecil, time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam memang terlihat area terbatas ya. Di sini ada area konsolidasi yaitu di kisaran 1.34955 sampai dengan area support saat ini di 1.36060. Ini posisinya ya masih bergerak seperti ini. Biasanya kalau terjadi build up di wilayah resisten seperti ini ya, ini membentuk sebuah area konsolidasi ya di atas resisten, maka menurut saya sih dorongannya kuat menuju ke wilayah ini. Tapi ini saya batasin ya, ada level kanan di sini membentuk sebuah area konsolidasi, membentuk sebuah area base. Di sini saya tandain dulu level psikologi bawah. Jika mana kalau breakout di bawah itu maka kecenderungannya pasti akan turun.
Tapi kalau dia breakout di atas open weekly bearish, maka menuju ke wilayah pantau kita. Jadi skenario dari saya sendiri seperti ini. Saya akan tunggu ya. Dia breakout dulu di area open weekly bearish mendekati area 61,8%. Kalau nanti impulsif bullish contohnya ya, maka kecenderungannya akan dia naik menuju ke area sini, baru nanti pantau sini. Kalau ada bearish engulfing, bearish pin bar, maka kecenderungannya biasa menjadi penurunan berlanjut. Oke, ini gambarannya. Tapi kalau nanti ternyata pergerakan itu tidak bergerak ke atas, tidak menuju posisi bullish ya, impulsif, tapi bahkan bearish impulsif ya di bawah level psikologi, maka saya akan sell di bawah level psikologi ini. Nah, seperti ini gambarannya, dan menuju ke wilayah berikutnya sampai dengan area ini. Oke, ini gambarannya ya, dari market USD Kanada. Semoga bermanfaat. Sekarang kita berlanjut di market USD Jepang Yen. Kita lihat time frame weekly. Nah, ini posisinya. Kalau USD Jepang Yen memang kecenderungannya kuat naik ya, bullish nih. Tapi di beberapa hari ini terjadi koreksi ya, ada candle warna merah yang memberikan informasi dorongan seller yang cukup signifikan. Dan hari Minggu kemarin ada long legs doji di mana buyer dan seller memiliki kekuatan seimbang. Artinya kalau nantinya minggu ini ada ditutup candle warna merah, maka saya pastikan pergerakannya akan kecenderungannya kuat turun dan menuju ke wilayah golden level ya, biasanya di kisaran 50% sampai 61,8%. Ya, sekarang kita lihat di time frame daily ya untuk memastikan posisinya. Nah, di time frame daily ternyata ada long legs doji dan ditutup candle warna hijau. Besar kemungkinan menurut saya dengan posisi seperti ini, kalau tidak ada perlawanan pada seller yang cukup kuat di bawah high monthly sebelumnya 145.900, ya dia bisa bergerak naik minimal menuju high weekly-nya. Tapi kalau posisinya ini ternyata dorongan sellernya kuat menekan ke bawah menuju MA50, maka dia akan bergerak menuju wilayah support. Ini gambaran dari saya. Kita lihat time frame 4 jam yang lebih detail lagi. Nah, setelah pergerakan impulsif bearish seperti ini ya, ini yang istilahnya mengacukan daripada struktur pergerakan ya, dari di beberapa hari ke depan setelah impulsif bearish yang panjang seperti ini ya, dan menguji 50%, akhirnya turun lagi. Nah, ini sudah membentuk sebuah struktur ya nih, dimana ada lower high, lower low, dan ini menuju lower high berikutnya yang sudah kita tandain level psikologinya yang mampu di breakout ya, dan dia bergerak turun sampai dengan area ini. Terus kemudian di sini juga ada posisi kenaikan ya, nih ada kenaikan, ada bullish pin bar ya, posisinya ada bullish engulfing, dorongan kuat, maka akan menguji kuat wilayah ini. Perhatikan, yaitu di kisaran level psikologinya adalah 148.266. Jadi gambaran saya, menurut saya posisinya akan menguji kuat wilayah supportnya di sini. Jika mana tidak mampu di breakout, maka dia akan kembali turun mencari titik lower low baru, yaitu kisaran area support 143.52. Ini menjadi wilayah resisten saat ini. Gambarannya seperti ini. Tapi kalau nantinya wilayah tersebut ada impulsif bullish ya, hati-hati, maka dia menuju ke wilayah yang lebih tinggi, yaitu di kisaran 149.710 adalah high weekly-nya. Nah, jadi yang perlu diwaspadai adalah wilayah ini pantau dulu ya nantinya. Kalau ada bullish engulfing, bullish pin bar, pattern-pattern lain yang menunjukkan potensi pembalikan, baru bisa sell. Tapi kalau tidak ada, jangan coba-coba untuk sell. Kalau impulsif bullish contohnya, maka dia akan bergerak menuju high weekly. Oke, ini gambaran saya dari USD Jepang Yen. Sekarang kita turunkan lagi di market USD Swiss franc. Kita lihat di weekly dulu ya. Nah,
Hal yang sama, ada dorongan seller, ada perubahan kenaikan ya dari posisi naik ini, ada perlawanan seller di beberapa minggu ke belakang sampai terjadi long legs juga di posisi minggu kemarin. Ini akan menguji kuat ya wilayah ini, apakah mampu dia bergerak turun lebih jauh atau dia akan breakout di atas daripada high weekly ya di posisi ini. Karena di posisi sebelumnya tidak mampu break di atas high sebelumnya ya, tapi membentuk sebuah low baru. Artinya ada dorongan perubahan tren dari tren, kalau tren besarnya memang naik ya, tapi di sini ada koreksi membentuk sebuah low baru dan lower high baru yang tidak mampu break di atas pada high tertingginya ya 1.01478. Besar kemungkinan akan ada dorongan turun di minggu ini. Yang pertama, sekarang kita lihat posisinya seperti ini ya. Ada perlawanan, ada ini ada mother bar, ada inside bar ya, dan impulsive bullish. Ini artinya ada dorongan ya kuat buyer ke atas ya. Ada 3 inside up, posisinya akan menguji kuat high weekly. Kita lihat posisinya seperti ini. Sekarang turun dulu time frame 4 jam ya. Oke, kemarin sudah sesuai, ini sebenarnya sudah disampaikan. Saya hapus dulu posisinya seperti ini. Kecenderungannya menurut saya akan menguji kuat wilayah resisten terdekatnya adalah di sini ya. Naik baru dia akan terjadi penurunan. Kalau saya perhatikan seperti itu, sebentar kita lihat time frame 1 jamnya. Ya posisinya seperti ini, maka kecenderungan menurut saya ini dari posisi bawah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi area ini yang menjadi wilayah pantau terkuat. Ya, nih, ada area supply di sini, ya, kecil. Itu akan menjadi ujian daripada pergerakan USD Swiss franc. Maka di sini menjadi wilayah pantau. Tapi dengan syarat dia bergerak ke sini kalau dia breakout area resisten ya. Kalau tidak ya nggak akan ke sini pergerakannya. Tinggal pantau wilayah ini. Ya, posisinya seperti ini. Jadi kalau saya gambarkan ini selama dia kalau dia breakout daripada resisten di 0.99808 maka dia akan ke sini. Pantau wilayah ini, kalau ada bearish engulfing, bearish pin bar baru sell, baru dia bisa menuju ke wilayah ini. Bisa terjadi 2-3 hari ke depan. Tapi kalau hari ini posisinya dia bergeraknya adalah close di bawah area open weekly bulls di bawah ini ya, di 0.99526, maka dia menuju ke wilayah support. Besar kemungkinan akan bergerak turun. Nah, gambarannya seperti ini. Ya, ada 2 skenario. Ya, tinggal pantau daripada wilayah resisten di 0.99808 dan area open weekly bullsnya. Oke, mungkin ini gambaran dari saya yang bisa saya sampaikan ya untuk beberapa pair USD. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Dan pastikan betul-betul apa yang saya sampaikan, jika mana tidak sesuai jangan diikutin, karena sifatnya ini adalah trading plan yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.